bahwa pada satu hari itu ada Jibril datang kepada Nabi. Lalu Jibril bertanya kepada Nabi, apa Muhammad itu iman? Full imannya hai Muhammad. Apa itu? Setelah dijawab oleh Nabi tentang iman, yaitu rukun iman yang 6 itu, ditanya lagi apa Muhammad itu Islam? Full Islamnya juga dijawab oleh Nabi, yaitulah yang terdiri daripada 5 rukun Islam: syahadah, salat, zakat, puasa dan seterusnya sampai haji. Juga ditanya oleh Nabi lagi oleh Jibril, apa itu hai Muhammad ihsan? Dijawab oleh Nabi, ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu belum bisa mampu, tidak bisa seperti yang pertama, ka'annaka tarahu fa innahu yaraka, maka yakinilah, ingatlah selalu bahwa Allah itu melihat kamu. Lalu Bapak-bapak Ibu, berdasar atau bersumber daripada hadis inilah para ulama menjelaskan tentang ketiga rukun agama ini, iman, Islam dan ihsan. Maka daripada kajian iman, pembahasan tentang iman, penjabaran tentang iman, maka lahirlah, muncullah karya-karya ulama tauhid, atau juga disebut para mutakallimin, dikarang oleh para ulama, mulai daripada kitab yang kecil-kecil sampai kepada kitab yang tebal dan kitab yang tinggi-tinggi. Kalau di pesantren kita baca matan Sanusi, itu kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Juga kitab di Jandarari, Kifayatul Awam, Ummul Barahim, Dusuki, dan banyak lagi yang bantu karya-karyanya ditulis oleh para ulama hanya untuk menjelaskan makna iman, penjelasan tentang iman. Maka di sini nanti saya mengumpul Pak, sifat yang wajib Allah, sifat-sifat yang mustahil Allah, dan harus dari situlah kita mulai memahami agama. Harus nyale tak awalnya. Itu disebut dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu penting ya, saya tekankan, karena kita orang MPTT ini dituduh sudah merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tuku di Aceh. Maka harus dipahami. Padahal saya dabur kita yang di malam Selasa saya dabur sikut 20. Ya, malam Jumat kami baca kitab Aqidatul Najib, ujung tidak bahasa dan sebagainya. Itu dia Pak. Jelas berarti masih Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Lalu dalam uraian tentang Islam, rukun Islam tadi, maka muncullah karya-karya ulama ilmu fikih. Maka muncullah umpama dalam mazhab Syafi'i saja, itu karya daripada Matan Takrib, Bajuri, kitab I'anatul Talibin, Mahami, Fathul Wahab, Tuhfah, Nihayah, dan masih banyak lagi. Di luar makin makin dia boleh. Makin terkuasai, makin bagus. Itu masih dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain begitu juga. Ada yang mulai dari dasar sampai kitab yang paling tinggi, itu baru menjelaskan soal Islam. Disitulah kita baca tentang ilmu telah, cara berwudu harus pakai ilmu telah.
Dijelaskan makna mustahmal, yang makna najis itu harus dipahami. Mulai manasah wudu, syarat berwudu, syarat mandi, baru dibahas tentang salat. Rukun salat 13, niat, berdiri, Fatihah dan sebagainya. Yang dalam kitabnya dijelaskan juga dalam kitabnya tentang hukum Islam yang lain, baik menyangkut puasa, zakat, haji dan lain-lain. Bab munakahat, syarat jilid wali, sunat syarat-syarat nikah, ya kan, syarat-syarat jilid wali nikah yang dipegang dalam kitab fikih, mulai kitab yang paling kecil sampai kepada kitab yang paling tinggi. Itu uraian tentang iman, tentang Islam. Begitu juga ihsan. Para ulama untuk menguraikan tentang ihsan, maka sekarang oleh para ulama kitab soal itu. Lagi mulai daripada yang paling kecil sampai kepada yang paling tinggi. Di antara kitab-kitab tasawuf yang rendah lagi Muraqi Ubudiyah Imam Nawawi Al-Bantani. Di atas itu ada lagi namanya Irsyadul Ibad, Hidayatus Salikin, kitab Sayrus Salikin yang bahnya penuh bah taubat, bah tawakal, termasuk kitab yang ditulis oleh Abu Ya, Manazil yang tadi kita sebut dan kita baca setiap malam Selasa. Itu bagian daripada itu. Di akhirnya lebih luas dan lebih mendalam, yaitu kitab Ihya Imam Ghazali, juga uraian tentang ihsan. Masih ada kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Di akhirnya kitab Futuhatul Makkiyah, ada kitab khusus hikam, dan termasuk salah satu kitab tentang ihsan, tentang tasawuf yang juga tinggi adalah kitab Insan Kamil yang karang sirra ulama sufi yang terkenal Syekh Abdul Karim Al-Jaili rahimahullah ta'ala. Nah, kitab-kitab tasawufnya Pak lagi fikih, makin le kabut, makin banyak kabut, makin gaji. Fikih Pak, maka takrir, kan? Musuh kabut lo yamah, kan? Kabut lo mahali, kan? Tasawuf lagi aja. Bahkan lah Sayrus Salikin diukur gambar bidangnya, kan? Kabut Muraqi Ubudiyah bagus, kabut Ihya bagus, kabut kitab menyamampu, guru yang membimbing makin bagus loh. Tak kaji. Karena itu semua adalah uraian ihsan, bab tasawuf yang tak. Nah, maka sangat aneh, ya kan? Sangat lucu bila kitab tasawuf yang tingginya disebut kitab yang sesatnya, sangat lucu lagi. Atau disebut bukan nyonya kabut bisa menyesatkan orang awam, atau yang bukan cihanjur pun dilarang tujuh. Padahal itu bagusnya dikaji. Bahkan Pak dalam satu kitab tasawuf, bahkan dalam kitab Sayrus Salikin sekalipun, yang kitab yang kaya berlanggam pun menyokana dasar-dasar ilmu yang kajinya mendahulu, you baca bukan dilarang. Nah, makanya sangat lucu Pak ketika ada orang yang sebenarnya bukan mengajar, hanya sebatas membenarkan lagi majelis tauhid tasawuf, majelis yang dibangun oleh Abu Ya. Abu Ya mengatakan itu kitab Insan Kamil itu benar, dan itu kitab tasawuf bagian daripada ihsan. Walau istilah-istilah di dalamnya barangkali belum kita pahami, tapi tetap benar kita ya. Nyata kebenarnya Abu Ya itu sesat itu. MPTT dituduh sesat itu, dituduhlah merusak akidah Ahlussunnah, dituduhlah menyesatkan orang awam, lempar batu
Waktu yang dekat takat pak, waktu takat batal, ada motor tanya awak meratib, lagi awak takat. Awak murtad, takat. Awak murtad, apa kita hai takat? Tahu mana umitnya ada pegahnya. Nyonya yang sedang terjadi di Aceh. Yang lo murtad, walaupun seumur itu akan diperlukan, tidak memang kelompok menyanyi. Coba bayangkan pak, ya kan? Padahal nggak ada yang sesat. Lo kata bergabung, antum pernah kalau sesat dalam PTT gara-gara MPTT? Maksudnya yang belum kalau anak ibadat ni, anak semayang ni, meninggalkan syariat, anak berfikih ni, antum pernah kalau? Dan menyona anak payah perlahan lawan betul. Anak perlahan tuku yang lawan, saya juga akan melawan kalau saya lihat ada penyimpangan. Yang bakku betulnya pak, bakku betul dhamir huwa kembali kepada insan itu ditulis oleh Karim Al-Jaili. Itu pegang oleh Abu Ya, itu benar. Itu tauhid hakiki. Karena tauhid pak ada sebatas ilmu, meyakini ada Tuhan bernama Allah, tetapi tak takut hana, tak malai hana, tak cintai hana, bahkan berani hana semayang. Ya katanya membawa muda-muda yang hana semayang. So Tuhan deh, Allah sih jawabannya. Berarti itu tauhid dasar namanya. Itu namanya akidah. Tetapi bila coba makam ihsan, anta budallah, ka'annaka tarahu, lagi-lagi kata melihat Allah, melihat perbuatannya, melihat sifatnya, melihatlah wujudnya, gadohlah sifatnya dalam sifat Allah. Kontanya yang menghendaki, Allah lah yang menghendaki. Gadohlah perbuatannya, kontanya yang berbuat pada hakikatnya, tapi adalah perbuatan Allah. Wujud menajib, lagi udah Tunku Syarifuddin Muno cukup bagus. Wujud hakiki itu adalah wujud Allah. Wujud bukannya adalah wujud bayangan, wujud limpahan daripada wujud yang hakikinya. Yang terlihatnya pak, fanalah perbuatan tanya, fanalah sifat tanya, yang dukun tauhid hakiki, yang dukun tauhid tasawuf. Nah, Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu kan, hawa nafsu syaitan haile dipetundukkannya wate tauhidnya kalanya. Tetapi punya tauhidnya mantap sebatas akidah, hanya sebatas tak percaya Allah tapi hanya takut, hanya tak cintai. Syaitan tak ada perlalu pak. Jibaru ada perlalu nur pantulan kebesaran Allah dalam batin tadi, sehingga itu nafsu dan syaitan hanya mampu dikuasai tadi mentauhidnya. Maka ditunggu tauhidnya dipegang oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Lepas mengeh syaitan ke awak semua tauhidnya, karena merusak, karena menghilangkan syirik khafi di dalam batin tadi. Menyongan akidah hanya hilang tauhid, syirik jali, syirik yang terang. Tanya hana tak akui Tuhan selain Allah, hana tak akui Tuhan patung, Tuhan matahari. Yang tak akui Tuhan adalah Allah. Yang tak akuinya gak ada syirik jali. Tapi hana tak takut ke Allah, hana tak balik. Maka makanya syirik khafi. Yang syirik khafinya gadoh ini adalah menur Tuhan, kebesaran Allah yang masuk ke dalam batin, kebuhnan dengan tauhid khawas, tauhid muqarrabin, atau ulama buhnan tauhid tasawuf. Nah, wadahnya itu pak syait hawa nafsu yang mampu